Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, kita berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Bersyukur jiwa kita yang terus disegarkan, dan kita boleh terus mengalami ketenangan. Bahkan saya percaya roh kita semakin hari semakin kuat. Roh Kudus ada dalam hidup kita, karena ada firman Tuhan yang terus meneguhkan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, bersyukur, menyembah, meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami, sebab selamanya Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur Engkau setia, Engkau tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Engkau tetap sama bagi kami. Sebab itu kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Kami memuji-Mu, sebab Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Kau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
tenaga. Sebab Kau lebih dulu mengasihi kami. Kau beri semua yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Sebab itu kami memuji-Mu. Sebab itu kami menyembah-Mu. Sebab Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau yang layak dipuji. Sebab hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak diagungkan. Kami bersyukur. Bersyukur Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya Bapa yang setia.
yang seperti-Mu. Kami tinggikan, kami agungkan.
berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Sungguh Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang maha besar. Engkau lebih besar daripada apapun juga. Lebih besar dari setiap perkara dan masalah yang kami hadapi. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sebab kami percaya Engkau Allah El Shaddai yang menyertai kami. Engkau Allah El Shaddai yang terus melindungi kami, menjagai kami, bahkan memberkati hidup kami. Sebab itu pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Mulut kami penuh dengan pujian kepadamu. Sebab kasih setiamu besar dalam hidup kami. Kemurahan kebajikanmu mengikuti kami seumur hidup kami. Engkau jagai kami seperti biji matamu. Engkau lindungi, Engkau naungi, Engkau sertai hidup kami. Betapa kami bersyukur kepadamu. Bapa, terima kasih buat pagi ini. Kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Semua hanya karena kasih. Semua karena anugerah. Sebab itu kami tidak takut, kami tidak gentar, Tuhan. Tapi kami mau terus bersyukur dan bersuka cita di dalam Bapa, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Simon. Selamat pagi semua. Shalom. Bisa Shalom. dengar ya suaranya ya. Pagi ini kita mau baca di dalam firman Tuhan Kisah Rasul 2 ayat 14, mulai dari ayat yang ke-14. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat
mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang-orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikannya itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hari mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak orang yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini cukup panjang kita baca dari Kisah Rasul 2 ini tentang khotbah Petrus. Petrus ini adalah seorang yang pernah menyangkal Tuhan Yesus. Kalau orang Palembang katakan tabiat Petrus ini besak ota ya, besak kelakar orangnya ya. Nah, jadi orangnya menggebu-gebu. Lihat saja waktu dia menyampaikan khotbahnya, dia
dengan suara yang nyaring, kata firman Tuhan, bukan suara yang datar. Dia katakan suara yang nyaring, firman Tuhan bilang. Berarti dia adalah seorang yang menggebu-gebu. Tapi Tuhan tidak pernah melihat dengan kekurangan dia, dengan keadaan dia yang pernah menyangkal Tuhan. Nah, Tuhan mau pakai Petrus, Tuhan banyak Tuhan memakai Petrus dengan kuasanya dan banyak melakukan mujizat-mujizat. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini begitu juga dengan kehidupan kita. Kita merasakan banyak salah dalam hidup kita. Kita mungkin banyak hal yang tidak berkenan yang yang kita rasakan dalam hidup kita, yang kita buat dalam hidup ini. Tetapi Tuhan Yesus itu Dia Maha Pengampun. Dia mau pakai kehidupan kita untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kisah Rasul ini, Tuhan pakai Petrus, begitu juga hidup kita. Kita juga mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi kebenaran firman Tuhan, ya. Nah, di sini firman Tuhan ini di ayat yang ke-19 saya katakan, dan aku akan mengadakan mujizat di atas langit dan tanda-tanda di bawah bumi. Nah, hari-hari ini Tuhan juga mau banyak melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Kalau hari-hari ini kita banyak lihat tanda-tanda akhir zaman dengan gempa bumi, dengan segala macam, kita lihat tsunami. Bahkan hari-hari ini saya lihat cuaca juga sudah tidak menentu, ya. Kalau saat-saat ini sepertinya tuh hujan terus, ya, padahal kayaknya sekarang sudah mulai mau memasuki kemarau. Nah, kita boleh melihat keadaan bumi sudah semakin tua, ya, tetapi kita mau belajar dengan kebenaran firman Tuhan, belajar apa yang firman katakan, ya. Di sini di ayat yang 19 ini bahwa banyak yang tanda-tanda yang Tuhan akan buat. Tetapi dari tanda-tanda yang Tuhan buat itu, kadang kita juga menjadi anak Tuhan mungkin melalui hambanya atau anak-anak Tuhan yang sering kali bernubuat, ya. Bernubuat. Nah, kalau nubuatan itu kita juga mesti harus uji, ya. Dalam segala sesuatu kita harus uji, ya. Nah, di dalam firman Tuhan di Matius 24, coba kita baca, ya, di dalam Matius 24 itu di ayat 23, firman Tuhan bilang, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, Bapak Ibu, kalau ada mujizat yang, ya, hari-hari ini banyak, ya, anak-anak Tuhan, bahkan kita juga harus tidak gampang gitu percaya. Oh, kita lihat di sana dia melakukan banyak mujizat, di sana dia mendoakan orang banyak yang sembuh. Tetapi kadang-kadang kita harus lihat juga, terus juga ada sering kali berita, lihat di langit aku ada melihat ada tanda apa-apa gitu, lalu kita langsung percaya. Tetapi firman Tuhan pagi ini ingatkan kita perlu uji. Nah, bagaimana kita tahu itu benar atau tidak? Makanya kita perlu penuh dengan kuasa Roh Kudus. Nah, firman Tuhan itu iya dan amin. Di firman Tuhan ini katakan baru beberapa hari yang lalu kita disuruh tunggu, orang Yahudi waktu itu suruh tunggu di loteng Yerusalem bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya. Nah, Bapak Ibu yang pernah pergi ke
Yerusalem. Di situ memang ada loteng Yerusalem. Kami juga pernah waktu itu berdoa di situ bergandengan tangan. Memang suasananya kuasa roh Tuhan itu benar-benar kita rasakan ya. Nah, tetapi saya juga percaya dimanapun kita berdoa, bukan hanya di loteng Yerusalem, di rumah pun kalau kita benar-benar hubungan kita dengan Tuhan, kita menyerahkan hidup hati kita kepada Tuhan, kita rasakan kuasa Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Kalau hari-hari dulu ya waktu karismatik ya, saya mengalami bahkan di tempat itu ibadah ya, itu seringkali ketika kita menyembah, kita seringkali disuruh diam. Diam itu maksudnya jangan kita hanya ngomong terus, tapi nggak pernah beri kesempatan untuk Roh Kudus itu berbicara kepada kita. Nah, Bapak Ibu, jadi di situ kita diajar. Ketika kita menyembah, kadang waktunya kita hanya harus diam. Kita itu hubungan hati kita tetap tertuju kepada Tuhan, dan Tuhan itu mau bicara apa gitu. Ketika saya pernah mengalami, ketika saya sudah tidak berdaya lagi dengan keadaan hidup, itu waktu berdoa hanya keluar air mata, nggak tahu lagi mau ngomong apa. Tetapi ada suara halus yang berkata, aku ada, aku ada. Nah, tapi dengan perkataan seperti itu, iya ya Tuhan, Engkau memang ada, tapi memang ada nggak penyertaan Tuhan sampai ke ujungnya gitu loh. Jadi dengan perkataan seperti itu, saya boleh melihat sampai hari ini, kalau kami bisa ada, usaha masih ada, itu benar-benar perkataan Roh Kudus itu yang berbicara di telinga saya itu. Bukan hanya perkataan yang bukan dari Tuhan, tapi benar-benar yang Tuhan katakan melalui doa. Nah, Bapak Ibu, jadi perlu kita perlu Roh Kudus, tapi kita juga perlu untuk berdiam diri, untuk kuasa itu berbicara kepada kita, apa yang Tuhan mau. Nah, Bapak Ibu, kan di firman Tuhan ini bahwa katakan nanti ada teruna-teruna muda yang akan bernubuat, Bapak laki-laki, perempuan. Nah, nubuatan itu seringkali kita itu, setiap kita kadang dinubuatkan, kita terima 100%. Itu kita jangan terima 100% Bapak Ibu ya. Kita harus uji dulu segala sesuatu, kata firman Tuhan harus diuji. Benar-benarkah ini dari Tuhan atau dari suara hati kita? Nah, pernah pengalaman kami ya, ada satu keluarga, dia dinubuatkan bahwa dia harus berhenti bekerja, buka usaha. Nah, Bapak Ibu, waktu dia buka usaha, dia berhenti dari pekerjaan, rumahnya dijual, dia buka usaha. Tetapi dia nggak pernah terpikir bahwa dia buka usaha itu, dia punya kemampuan nggak di situ, ada skill nggak dia di situ. Akhirnya dia buka dengan memakai orang lain. Nah, orangnya bertingkah, dia nggak bisa lakukan, menggantikan untuk usaha itu. Akhirnya tutup. Rumah udah dijual, mobil dijual. Akhirnya dia datang kepada saya dengan hati yang sedih, dengan hati yang susah. Suami sudah nggak kerja, semuanya nggak punya apa-apa lagi. Jadi, nah itu Bapak Ibu, jadi lewat itu semua, firman Tuhan pagi ini, jadi segala mujizat, tanda-tanda yang ada di bumi, kecuali hanya Tuhan yang bilang langsung itu ya dan amin. Tetapi kalau melalui hamba-hamba Tuhan atau melalui orang-orang teman kita, kita harus segala sesuatu harus diuji ya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini firman Tuhan itu saya dapat hanya sebagian ya, mungkin nanti Bapak Heri lah yang lebih lanjut bisa terangkan ya. Nah, tapi saya rindu bahwa kita buka yang ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat 13. Efesus
2. Ayat 13. Sorry Bapak Ibu. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu kita adalah anak-anak yang banyak dosa, tapi pagi hari ini kita sudah dekat dengan Kristus, Dia yang sudah mati dan bangkit, ya. Nah, Dia itulah yang menyelamatkan hidup kita, dan kita percaya sampai akhir hidup kita memiliki kuasa Tuhan itu, dan Tuhan menyertai kita seumur hidup kita. Puji Tuhan, itu saja yang renungan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Ibu Simon buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Memang perikop kita pagi hari ini cukup panjang, dan tentu saya percaya ada banyak hal yang bisa kita dapat dari ayat-ayat firman Tuhan ini. Seperti apa yang disampaikan Ibu Simon tadi, salah satunya yaitu tentang tanda-tanda yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus kali kedua, bahkan bicara tentang tanda-tanda yang digenapi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi hari-hari itu yang dicatat di dalam firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Karena semua yang terjadi itu semua sudah dimuatkan oleh para nabi, baik bicara tentang kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus, bahkan pencurahan Roh Kudus, sehingga apa yang Petrus sampaikan kepada orang-orang pada waktu itu menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa itu. Nah, tentu sekali lagi, bahkan untuk apa yang akan terjadi, yang saya berdoa, saya berharap setiap kita bisa ada di dalam peristiwa itu. Artinya sampai Yesus datang kali yang kedua, kita masih hidup, dan kita akan melihat penggenapan-penggenapan janji firman Tuhan. Jadi kata kuncinya, tetaplah setia, tetaplah taat, sekalipun dunia semakin jahat hari-hari ini. Ada banyak tanda-tanda yang sudah digenapi, tapi biarlah setiap kita setia sampai akhir. Nah, sekali lagi, tentu selain apa yang Ibu Simon tadi sampaikan, tentu ada banyak hal lagi yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Sebab itu saya mendorong untuk Bapak Ibu juga membaca lagi ayat-ayat ini, merenungkannya sepanjang hari ini. Dan tentu ada hal yang ingin saya tambahkan, apa yang saya dapat di dalam ayatnya yang ke-14. Maka di situ katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Nah, kemarin Ibu Ramli sudah sampaikan sepintas bahwa murid-murid memiliki respon yang benar, sekalipun mereka dituduh mabuk, tapi mereka memiliki respon yang benar dan mereka menjelaskannya, mengklarifikasinya dengan baik. Nah, tapi ada hal yang ingin saya sampaikan dari ayat ini, bagian yang pertama, katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu. Nah, ini kita mau belajar tentang sebuah kesepakatan. Walaupun memang Petrus yang selalu menjadi juru bicara, karena memang dia orang yang lebih menonjol dibanding yang lain, tetapi firman Tuhan dengan jelas katakan bahwa ketika Petrus berdiri, maka ke-11 rasul itu juga ikut berdiri sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk kesepakatan, satu hati, satu suara. Untuk apa Bapak Ibu? Kalau kita baca keseluruhan perikop ini, sebenarnya intinya kan dengan judul perikop khotbah Petrus. Dan khotbah Petrus dengan jelas berbicara tentang siapa itu Yesus dan apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga kalau kita bisa melihat di ayat yang ke-37, maka firman Tuhan mencatat orang-orang yang mendengar perkataan-perkataan itu menjadi terharu. Artinya hati mereka tersentuh, dan kemudian mereka bertanya kepada Petrus,
Apa yang harus kami lakukan? Nah, jadi poin yang saya dapatkan dari perikop ini, mari kita sehati, sepikir, sepakat, saling mendukung untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Saling mendukung, kita mau sehati, sepikir, sejalan untuk memberitakan siapa itu Yesus dan apa yang Yesus lakukan. Yaitu Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menghapus dosa manusia, menebus hidup manusia dari perhambaan dosa. Sampai pada akhirnya, seperti ayat 37 katakan, orang-orang itu hatinya terharu karena tersentuh. Dan mereka akhirnya bertobat, percaya, memberi diri dibaptis. Jadi hal yang saya dapat dari kisah ini adalah, yuk sama-sama terus sehati, sepikir, sejalan, sepakat, beritakan nama Yesus. Bagian kita hanya memberitakan. Yang membuat bertobat itu adalah Roh Kudus, Tuhan sendiri. Sehingga orang yang mendengar Injil yang kita sampaikan, mereka percaya. Seperti saya udah ngomong atau belum ya, 2 hari yang lalu ada seorang anak muda, yang kemarin saya katakan, dan hari ini saya akan follow up. Kamu sudah renungkan, kamu sudah pikir, dan kamu harus ambil keputusan. Nah, tapi tentu sekali lagi, hanya memberikan dorongan, karena saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidupnya, karena firman Tuhan katakan, bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Ibu Simon yang sudah menyampaikan dari sisi yang berbeda yang seperti saya katakan, memang perikop ini panjang dan ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Jadi kita terus setia sampai akhir, kita taat sampai akhir, karena tanda-tandanya sudah semakin jelas, tanda-tandanya semua sudah digenapi. Tentu seperti Ibu Simon tadi katakan, kalau ada nubuatan-nubuatan, ya harus diuji. Jangan sampai bukan nubuat, tapi lu buat. Nah, dan yang kedua yang seperti saya sampaikan, yuk kita sehati, sepikir, sepakat, beritakan Injil. Bagian kita hanya memberitakan. Oke, itu saja. Mungkin Ibu Miriati mau tambahkan, silakan. Ya, puji Tuhan, shalom semuanya. Jadi saya dapatkan itu dari ayat-ayat firman Tuhan ini, dari ayat 16, 17 ya. Petrus mengutip kata Nabi Yoel, ya. Juga apa yang dikatakan oleh Raja Daud. Nah, Bapak Ibu, kalau toh sekarang ini ada perang, ya, ada tsunami, ada gempa bumi yang besar-besar, ya, terus diramalkan orang nanti Jakarta itu akan tenggelam, ya, Bapak Ibu, terus jangan kita itu apa ya, nanti kita kecewa. Jadi gini, jangan gini, oh hari Tuhan sudah datang, Tuhan akan segera datang, ya. Memang iya, kita itu menanti-nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Hanya kalau yang saya baca dari firman Tuhan, ya, kalau orang yang tidak percaya itu terus mereka kecewa, mana Tuhan Yesus datang? Enggak tuh, enggak nampak tuh. Kan katanya Tuhan Yesus datang seperti Tuhan Yesus naik ke sorga, ya, di Gunung Sinai itu. Dan dilihat oleh seluruh penduduk bumi ini. Nah, kalau itu tanda-tandanya misalkan perang, gunung meletus, gempa bumi, banjir, itu sudah ada. Dan sampai kapan kita akan menunggu Tuhan Yesus datang kedua kali, itu hanya rahasia Tuhan, hanya rahasia Bapa. Bapak Ibu, saya mendapatkan begini, Tuhan Yesus datang kedua kali itu bisa personal. Nah, saya kan tadi minta didoakan seorang anak, ya, namanya Dodi, itu sebentar lagi kalau menurut apa yang pernah saya rawat pasien, ini keadaannya memburuk. Jadi karena mereka itu Katolik, ya,
saya bilang kepada ibunya dan istrinya, sudah kalau boleh mendekat kepada Dodi, kalian berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Karena kalau tiap hari kami kirimkan ayat firman Tuhan dan pujian, waktu dia membaik keluar dari ICU itu dia berkata, kalau saya terlambat mengirimkan firman Tuhan dan lagu itu, dia nanya, mana ibu dokter kok belum kirim lagu pujian gitu. Nah, saya kan kadang-kadang ya ada kesibukan pagi, sehingga jam 8, jam 9 baru kirim. Bapak Ibu, jadi yang maksud saya itu begini, kedatangan Tuhan yang kedua kali ya, itu ada personal, ya, ada yang sifatnya sungguh menyeluruh, dilihat oleh kita seluruh penduduk bumi ini. Kalau kedatangan Tuhan yang seperti itu, walaupun tanda-tandanya sudah nampak, tapi kita nanti sampai tua, usia sampai bisa 10, 20, 30 tahun lagi, tetap kita harus menantikan kedatangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau tidak Tuhan datang secara umum, Tuhan pasti datang kepada kita secara pribadi. Sehingga dikatakan pada ayat 17, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Itu bisa hari-hari terakhir pribadi kita. Ya. Dan entah Tuhan Yesus datang lagi kedua kali itu entah kapan. Kita nggak bisa datang, katakan kita nanti mudah-mudahan Tuhan datang masih hidup gitu. Ya kita sudah mati pun nggak apa-apa, Tuhan tetap datang Bapak Ibu. Karena hari-hari terakhir manusia ini bisa secara pribadi Tuhan Yesus datang kepada kita seperti yang dikatakan pada waktu Tuhan mau meninggalkan murid-muridnya, aku akan pergi kepada Bapa dan akan menyediakan tempat bagimu dan aku datang dari sana untuk menjemput kamu. Nah, itu hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali pada pribadi kita. Nah, nanti kalau Tuhan datang secara umum dilihat oleh seluruh penduduk bumi ini, itu juga Tuhan saja yang tahu. Hari Tuhan kepada kita aja, ini seperti Dodi, ini kan kita sudah tahu tanda-tandanya. Saya sudah bilang, ya udah minta kepada Romo untuk sakramen penyerahan kepada Tuhan. Jadi iya sudah dilakukan oleh mereka. Itu yang saya dapat hari ini Bapak Ibu, bahwa kedatangan Tuhan itu bisa personal dan bisa umum. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih. Karena saya percaya ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pada saat itulah Tuhan ada, datang dalam hidup kita, hadir dalam hidup kita, dan selama-lamanya. Tapi tentu bicara tentang kedatangan Yesus kali yang kedua, kita tetap percaya bahwa hal itu pun akan digenapi, sekalipun seperti firman Tuhan katakan, tidak ada satupun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Jadi bagian kita adalah tetap menanti-nantikan dengan setia dan taat hidup dalam kebenarannya. Oke, itu saja pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami datang menyembah, memuji, dan meninggikan namamu ya Tuhan. Di mana kebenaran firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, kami terus Tuhan memiliki iman, percaya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu Tuhan mau berseru hanya kepada Engkau Tuhan. Kami tahu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan diselamatkan ya Bapa. Terima kasih buat mukjizat, tanda-tanda, dan juga segala apapun yang Tuhan perbuat melalui Yesus Kristus Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa kuasa-Mu ada di dalam Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, dan juga di mana pagi hari ini pokok doa kami akan menyerahkan saudara Dodi, putra dari Ibu Retno yang sakit pendarahan
lambung, diabetes, dan sekarang keadaannya memburuk. Biarlah kami akan menyerahkan kepada Engkau ya Bapa. Biarlah Engkau kiranya mengampuni atas segala dosa. Dan tetap berharap kepada Engkau ya Tuhan, kalau mukjizat-Mu tetap ada buat kesembuhan saudara kami Dodi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan saudara kami Dodi ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat ibu mertua Niarti ya Tuhan, yang bernama My City Laia ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan terus pulihkan, Tuhan terus sembuhkan ya Bapa. Setiap sakit penyakitnya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih kami serahkan Ibu My City Laia ya Tuhan, kekuatan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat adik dari Ibu Miriati ya Tuhan, yang bernama Priska ya Tuhan, yang dimana hari Minggu jam 10 Tuhan akan berangkat ke Bandung untuk PKL ya Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi perjalanan dan menyertai segala PKL yang akan dikerjakan dengan selesai ya Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Kami juga terus berdoa buat saudara kami Pak Ambing ya Tuhan. Biarlah hari demi hari ya Tuhan, luka bakarnya semakin dipulihkan, semakin disembuhkan ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Junior Megawati ya Tuhan, yang dimana batu empedunya boleh hari demi hari Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan tanpa melalui operasi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus membawa doa buat bangsa dan negara kami Indonesia ke hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memulihkan bangsa kami hari demi hari lebih baik lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa Ibu. Bapak yang baik, terima kasih kalau pada akhir Korambio ini Tuhan, Engkau yang sudah menolong, berbicara, biarlah firman-Mu terus Tuhan sampaikanlah dalam hidup kami. Kami mohon pertolongan-Mu, Roh Kudus, jangan tinggalkan kami, minta penyertaan-Mu selalu dengan pimpinan kuasa-Mu. Kami juga tak lupa berdoa buat keluarga besar, Bapak Gembala, Pak Ahyong Tuhan. Biarlah penghiburan dari Roh Kudus menyertai keluarga besar dan seluruh jemaat Tuhan. Kami boleh bersyukur kalau berapa hari yang lalu mamanya sudah terima Engkau. Kami percaya saat ini Tuhan dia sudah bersama-sama dengan Engkau. Sebab itu Tuhan kami serahkan dalam rangkaian acara sampai besok penguburan Tuhan. Berikan cuaca yang baik Tuhan sehingga hanya pertolongan-Mu saja kami boleh lihat. Terima kasih Tuhan pada akhir Korambio ini Engkau memimpin kami sepanjang hidup kami. Bahkan damai sejahtera Allah menyertai atas rumah tangga kami, memberkati setiap pekerjaan tangan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapak, kami naikkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan. Grace belum masuk ya.